Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi di Maze-maze. Itu desu. Sebuah podcast yang membahas berita menarik dan terkini tentang Jepang dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. さあ始まりました。まぜまぜポッドキャスト。このポッドキャストではインドネシア語と日本語を混ぜながら日本の面白いニュースやトレンドを紹介していきます。 Tetap bersama gua Aiman. Aku Yemi Malim. Dan aku Marisa. Yeay, kita kembali lagi teman-teman di Maze-maze. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat-sehat aja. Semoga baik-baik aja. はい、元気。お元気でございますか皆さん？私は元気ですよ。 Oh, Marisa genki. はい。 Seperti biasa di Maze-maze ini kita akan selalu membahas tentang antara itu berita atau tentang kehidupan di Jepang gitu. はい。日本の生活とか、日本の最近の流行りとかについて、今日は話していきます。 Dan kali ini karena udah mulai udah masuk ke bulan Juni, bentar lagi summer, atau sebenarnya sekarang Udah summer. udah Hai. panas juga ya. そうですね。もう夏ですよね。 Nah, biasanya kalau di Jepang itu karena nggak selalu sepanjang musim itu panas, jadi biasanya teman-teman orang Jepang atau nggak orang yang memang tinggal di Jepang tuh punya persiapan tertentu untuk menghadapi panasnya はい。 musim panas. はい。日本の夏とっても暑いので、もうそろそろね、夏に向けていろいろ準備しなきゃいけないということで、はい。 Gitu 今日は、 tuh. はい、夏の準備するものとかお話ししようと思います。 Karena mungkin teman-teman yang di Indonesia kan karena sepanjang tahun panas gitu, nggak berpikir bahwa sebenarnya panas di Jepang tuh bener-bener panas teman-teman. 本当ですよね。まあ確かにインドネシアは一年中暑いんですけれども、まあだからこそ日本の夏ってどんだけ暑いのか、まあインドネシアと同じ暑いのはまあ普通ぐらいかなと想像される方も多いと思うんですけれども、まあ実はね、日本の夏ってすごく暑くて、もう大変なんですよ。はい。 Nah, sekarang kita mungkin lebih banyak mereka berdua nih kayaknya sebenarnya punya persiapan tersendiri untuk menghadapi panasnya summer ini. はい。私たちの夏に向けての準備を、はい、今日はお話しできたらと思います。 Nah, dari mana nih? Dari Yemi dulu deh. Kalau dari aku sendiri dulu pikir Natsu atau musim panas di Jepang biasa aja ya. Sampai akhirnya bener-bener ngerasain di sini dan kena penyakit Natsubata. Natsubata. Batake ya? Natsubate. Natsubate. Jadi kamu dulu kali. Ditranslate. Tunggu. はい。エミマさんが日本に初めて来た時に夏バテにかかってしまったということで、はい。 どうでしたかその時の経験は? Natsubate itu kayak apa ya? Bisa dibilang heat stroke kali ya, lebih deket ya. Ya mungkin ya. Saking panasnya badannya tuh sampai lemes aja atau blackout gitu kan ya. Iya, ngelihatnya tuh berkabut-kabut gitu, nggak kayak udah nggak jelas gitu ngelihatnya. もう暑すぎて、なんていうんですかね、意識がちゃんとしないみたい。意識もそこまで。 まあ時々意識まで。はい。呼吸しづらいし、nafasnya susah. へえ。それは初めて日本に来た年ですか? Bukan pas datang ke Jepang, tapi pas lagi jalan-jalan ke Okinawa sama kantor. 沖縄はまあ
特に Iya. 暑いイメージはありますよね。 Kan Jepang kan di sini nih, yang gede, yang Tokyo di は sini. いはいは Nah, い。 Okinawa tuh di ujung paling bawah 一番南。 dan dia bisa dibilang paling panas lah ya se-Jepang. はい。まあ日本のね一番南のところにあるから、インドネシアみたいに赤道に近いからやっぱり暑いですよね。 Nah itu pas waktu itu beneran karena pikir apa sih produk Jepang yang dijual-jual kayak ya udahlah ya mungkin nggak ngefek kali ya, nggak, terus aku nggak beli sama sekali, nggak aku siapin sama sekali sampai akhirnya kena heat stroke dikasih sama teman Jepang. まあ日本の夏に向けていろいろな商品があるじゃないですか。冷却シートとか、まあそんなのいらないだろうと思って行ったところやっぱりやっぱりその暑さにやられてしまったんですね。 Mm-mm. Ini teman-teman Indonesia juga harus hati-hati ya. Iya. Apalagi dapat tiket murah. Biasanya kan mungkin murah kali ya kalau tiket ke Jepang Jepang. summer. Waktu summer, terus waktu datang, karena orang biasanya ngincarnya bukan summer kan. Nah pas datang, kan di Indonesia juga panas juga gitu. Pas sampai Jepang panas banget. 確かに旅行するこれからね夏に日本に来るインドネシア人の方はもうぜひこの暑さになんて言うんだろうな準備してきてほしいなと思いますね。 Pokoknya sama temen Jepang itu pertama dikasih, karena kamu panas, hal yang paling harus kamu perhatiin tuh di belakang kepala, di apa namanya? Leher. Iya, di belakang leher. Ditempelin kayak es batu dingin di sini. 確かにここのね後ろの首の後ろを冷やすといいですもんね。 Iya. Terus ternyata baru tahu ada produk yang itu loh, apa sih? Kayak kalung gitu iya, ya. kayak kalung bentuk tapal kuda ditaruh di leher. わかりました。 Yang なんか semalaman di freezerin dulu kali freezer, terus pas mau keluar baru dipakai. Nah itu fungsinya biar nggak heat stroke, biar belakangnya tetap dingin. ネッククーラーですねそれは多分。 Neko Kura. ネッククーラーでなんだっけ冷蔵庫とか冷凍庫で一晩冷やしてから、まあその次の日使ったらねすごくキンキンに冷えてる状態で使ったらもうめちゃくちゃいいと思います。 Abis setelah pakai itu mungkin kalau udah enakan, kan keringetannya banyak nih, nggak kayak di Indonesia ya bener-bener keringetan yang sampai kayak mandi gitu loh. マジ炊き汗って感じ。 Iya, jadi dikasih juga nih pakai tisu basah. So aku pikir tisu basah kan banyak di Indonesia ya. Emang sih ada kanjinya rei, dingin. Wah pas dipakai kayak mandi 2 kali ya. Iya, gak tau kayak abis mandi badannya tuh di bawah AC diademin gitu rasanya. 冷却シートを使ってみたんですかね。確かにあれは何ですかね、めちゃくちゃ涼しいですよね、使った後。すごくなんか周りの空気に触れるたびになんか涼しく感じるというか、マイナス5度みたいな。 Iya bisa sampai kayak minus 5 derajat gitu pakai kulitnya. Serasanya sampai segitu ya, Iya. sampai saking coolnya. Saking dingin gitu. ya. Pernah nyoba nggak? Enggak pernah. Nggak pernah nyoba. Marisa pernah coba? 私は絶対に使います。だって夏暑いもん本当に。私家から駅まで遠くて歩くのが40分ぐらいなんですね。 Jauh-jauh. 40分ないともう駅着いた瞬間にもうドロドロですよ。汗がね。 Ya. Jadi Marisa tuh sering banget ya. Mungkin itu udah kebutuhan sehari-hari kalau lagi summer. Karena Marisa itu seperti yang mungkin kalau teman-teman yang ngikutin podcast ini tahu kalau Marisa tuh rumahnya sama stationnya tuh jauh ya teman-teman. 40 menit kalau jalan kaki biasa ya. めちゃくちゃ遠いですよね。40分夏歩いたら本当に疲れます。暑いです。 Kalau lagi nggak dianterin mama berarti ya? はい、そうです。お母さんとか家族がいると送ってもらえたりするんですけど、自分で行くとしたらバスもないので歩いていくしかないです。 Apalagi kalau Marisa sendiri orang Jepang ada nggak sih yang memang kalau lagi summer tuh benar-benar butuh banget itu? でも私もその冷却シート、 冷却シート tuh yang 汗を拭 yang く buat ものが tisu basah yang biar dingin. tisu basah yang buat dingin. それは絶対です。あとはなんかアイテムっていうよりかは
こう水分補給のための水筒とか、あとはポカリスエットとかは、絶対持ちます。もうその何か飲み物を持たないと倒れそうになるので、そこはマストです。マストアイテム。Kalau Marisa ini selain item-item yang harus itu biar tetap apa ya, jangan sampai dehidrasi. Yang penting tuh harus ada air, yang sejenis cairan kayak Pocari Sweat atau yang lain-lain. Oh iya, berarti bentar lagi iklan Pocari Sweat mulai banyak biasanya nih. Natsu nggak sih keluar? Natsu nih nih, mecha Pocari no ne. Kalau di Indonesia kan karena sepanjang tahun panas, jadi iklan Pocari Sweat akan ada terus ya. Nah kalau di Jepang biasanya kalau udah mendekati Natsu atau pas Natsu baru tuh keluar tuh Pocari Sweat semua.そう。もうね、日本の夏になるともうやっとポカリスエットのねCM たくさん見るし、広告もね。でしかもなんか広告はなんだろう、夏にプールとか海とかでなんか頑張ってる高校生みたいな。頑張ってる高校生。そう。Jadi biasanya kalau lagi Natsu selain iklan-iklan kayak Pocari Sweat suka ada iklan kan apa ya, kayak water boom gitu kan, apa water boom terus swimming pool gitu kan. So. Apa sih namanya? Kolam renang. Kolam renang. Terus ada apa lagi? Anak SMA. Bukan yang apa ya? Di pantai. Ya, aktivitas pantai-pantai itu mulai buka tuh kayak gitu sampai apa ya? Identik dengan anak SMA gambateru. Apa semangat gitu. Semangat banget. Padahal panas cuy, nggak mau keluar. Apa korelasinya Natsu sama anak SMA yang semangat gitu, Marisa? Kayaknya memang icon kolerasi itu hubungannya. やっぱりなんだろうね。なんかその元気じゃないですか、高校生っていうのもあるし。nggak takut panas semuanya. で、夏に高校生って勉強はねお休みですけど、夏になると部活でもうたくさん運動したり、あとは吹奏楽部だったらずっとなんか室内でかもしれないですけどずっと楽器吹いたり、こう高校生が一番こうなんか頑張る時期になるからしかも暑い中でね、だから多分そういうこともあって CM高校生かも。でそれで言うと私も使ったんですけど、日本には冷却なんだろう、シーブリーズっていうなんかすごく冷たく感じるボディローションみたいなのがあって、それの CM も絶対高校生そうでもそれもマジで涼しくて涼しくなる、クールダウンしてくれるのでマストアイテムだと思いますね。高校生みんな持ってるし。そう。Jadi kalau menurut Marisa kenapa apa ya? Summer itu identik dengan anak-anak SMA karena anak SMA tuh nggak takut panas, terus mereka gengki dan biasanya gengki tuh penuh dengan semangat ya. Dan biasanya tuh anak sekolah mereka akan ada liburnya pas summer. Biasanya mereka giat belajar. Nah pas di summer ini mereka lebih fokus sama ekstrakurikuler di luar, sports atau enggak yang musik juga. Jadi ya gengki gitu. Jadi makanya mungkin ikoniknya gitu ya. そう、大会とかもねたくさんそうあるからみんな絶対こう暑い中頑張らなきゃいけないからかな。Jadi musim yang penuh dengan aktivitas ya. Aktivitas dan keinginan tinggi untuk berjuang ya. Makanya kokose. そうね。 Nah, sama apa tadi Sea Breeze ya? そう。 Lotion。 そう CM でシーブリーズの CM が高校生のなんか部活のとか、その高校生の部活中のなんか先輩と後輩の恋愛みたいなのが CM でストーリーに描かれてるっていうのが定番です。で、文化でなんだろう、なんかちょっと独特な文化だなと思うのが、こうシーブリーズっていろんな色があるんですね。でそのキャップのところを友達と交換して、なんか色がここのなんだろう、キャップの部分となんていうの、入れ物の部分、botolnya、違う色でこうアレンジしたりするんですよ。Jadi ada juga produknya sangat identik dengan summer, itu nama brandnya Sea Breeze. Marisa pakai juga ya? Oh iya, waktu SMA, sekarang masih pakai juga.
今は部活とかないんで。Jadi itu ada lotion yang kalau diolesin ke tangan itu bakal dingin gitu ya. Nah karena itu katanya Marisa tadi juga anak SMA di Jepang kemungkinan besar punya ya produk itu, dan itu tuh bisa karena ada warnanya beda-beda. Jadi sama temennya tuh saling tuker. Yang satunya misalkan dia punya warnanya merah gitu kan, atau hijau, terus yang satunya punya biru. Nah itu tutupnya doang ya ditukar ya. Jadi yang satunya hijau sama biru, yang satunya tutupnya biru tapi botolnya hijau kayak gitu-gitu. そうなんです。 Sama apa namanya, iklannya itu selalu berhubungan dengan anak sekolah, senpai sama jatuh cinta kohai. sama kakak kelas gitulah. Pokoknya yang romantik-romantik ala Jepang gitu ya. Kalau summer itu berarti udah lulus atau belum ya? Bukan ya? Baru mulai malah ya? Kan bulan April lulusnya, berarti baru masuk ke tahunan baru, tahun ajaran baru malah ya? そうですね。学校のなんていうんですかね、学期っていうと、夏っていうのは新入生が初めて初めてのお休み長期休みで、まあ部活とかもね、初めてすごく一番頑張る時期になるのかなって感じです。 Jadi memang kebetulan juga Jepang itu kan memang, kalau kita apa sih? Kita Agustus ya? startnya Agustus ya kalau di Indonesia ya? September. インドネシア6月から学期が始まるんじゃないですか? Oh iya, mulai Indonesia mulai Juni Juli lah ya kurang lebih. Juni Juli. Nah kalau Jepang itu selalu dari April. Nah jadi orang yang masuk di April kan baru masuk tuh, baru naik apa sih namanya, naik kelas, ada yang kuliah, ada yang SMA dan lain-lain. Nah itu tuh karena masih baru-baru juga, masih baru-baru gambateru juga gitu. Masih semangat lah ya. Masih semangat. Wih, akhirnya naik kelas, atau terus baru mungkin yang baru masuk SMA itu juga baru masuk ke ekstrakurikulernya kan, klubnya itu kan pasti kayak gitu. Nah gitu teman. Makanya mungkin karena waktu summer itu anak SMA juga banyak berkeliaran, banyak aktivitasnya lain-lain, itu tuh memang identik banget kalau iklan-iklan summer. Pocari Sweat, terus Shiburizu, anak-anak SMA. Hai, tapi liburan Natsuyasumi, liburan musim panas tuh biasanya berapa lama sih? だいたい1ヶ月ぐらい。 Wow, panjang juga ya? まあ学校によっては3週間とか違いますけど、まあ大体はね。 Tetap aja panjang loh itu. Panjang. でも私の学校だけかもしれない。まあそれはだいたい3週間2週間のところもあればって感じです。 Jadi paling pendek mungkin dari 2 minggu sampai mungkin maksimalnya bisa 1 bulan ya liburannya. Seru juga ya. Makanya gambateru. Gambateru. Libur. Karena nggak belajar ya. Enggak. Sama kayak orang Indonesia senang libur. Oh, nah kalau Marisa sendiri selama tinggal di Jepang gitu, pernah nggak sih summer tuh kurusi banget gitu sampai mau pingsan atau udah sampai sakit gitu? 夏に夏の暑さで体調不良になったことは私はあんまりないかもしれないです。一回だけめちゃくちゃ昔ちっちゃい頃にお風呂入った後めちゃくちゃ暑くてフラフラしました。でも私はあんまりこう暑いとこに行ったりこうずっとなんか水飲まないみたいなこともしないので、まあ、だいたい健康に過ごしてます。ただめちゃくちゃ暑くてもう疲れたっていうのはなりますけど、体調不良まではあまりないです。 Kalau Marisa sendiri sih sampai sekarang nggak pernah merasakan kesakitan atau maksudnya jatuh sakit gara-gara terlalu panas atau kepanasan ya. Cuman ya dulu pernah pas masih kecil masuk ke dalam kamar mandi rendeman, terus karena terlalu panas keluarnya gini muter-muter kepalanya gitu. Iya, yang penting pokoknya kata Marisa tuh harus minum biar nggak dehidrasi. Jadi nggak pernah sampai sakit yang gimana gitu.
Dan biasanya kalau summer itu udah mulai tuh suara krik 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 krik. Cicada. Cicada. Itu semi. セミね。確かに。 Krek krek gitu, krik krik apa ya mami? Krik 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 gitu. Kayak gitulah. Gitu. Pokoknya ribut banget deh. Iya. めちゃくちゃ音すごいですよね、セミ。Tapi kalau denger itu udah tahu gak sih? Summer is coming. Iya. 確かに夏が来た感じがします。 Dan di jalan kan suka ada nenek-nenek pakai sleeve panjang terus terus udah pakai sleeve panjang pakai payung. Iya. それ私も私のマストアイテムもその傘、日傘は絶対持たないとちょっときついかもしれないです。絶対に建物から出たら傘さして歩きます。 Pakai UV apa namanya? Pokoknya UV カット。 ya apa sih namanya payung yang buat panas ya, bukan payung payung hujan. Jadi payungnya itu ada lapisan buat menahan UV sebenarnya. Tapi aku juga pakai itu loh, lumayan. Biasanya kalau nggak pakai ubun-ubun kepala ini, ubun-ubun kepala itu rasanya kayak disenterin pakai cahaya kayak terus ditiup gitu. setan nih. Panas banget rasanya. Dan memang agak beda ya, dia lebih lebih tipis, lebih ringan. Dan biasanya ini kuat terhadap angin, ya nggak sih? Atau punya aku doang ya? Kebalik kayaknya malah. いいやつだったら、いい傘だったら確かにあんまり折れたりしないと思います。はい。まあでもあと特徴としては結構UV カット用のその日傘って日本だと可愛いものがいっぱいあるんですね。Iya benar-benar dan desainnya tuh juga berbeda teman-teman, nggak kayak yang buat hujan. Biasanya karena dia lebih simple, lebih kecil, kayak gambarnya lucu-lucu, ada yang sampai ada yang renda-renda juga. そうです。特にね、やっぱ女子はもう女子にとってはかなりマストアイテムかと思うので、みんななんか可愛いの持ってたりしますね。例えばその傘の傘の端っこの部分になんか花みたいな感じになってすごくふわふわのフリルがついてて可愛い傘とかたくさんあります。Jadi ya banyak gitu loh, karena itu kayak kata Marisa, itu kayak must item atau barang yang harus dimiliki anak-anak cewek waktu summer. Kayaknya memang cowok juga jarang yang pakai sih ya. Ada yang hitam kali ya pakai. はい。男性でも使ってる方はいますよ。 Oh ya. Terus karena banyak yang cewek yang pakai juga, biasanya kayak desainnya lucu-lucu, kayak kalau dibuka kayak bunga macem-macem lah ya. そうです。まあ特にね、私めちゃくちゃ歩くので絶対に差しながら apalagi teman-teman ya kan tahu di Jepang orang pasti jalan ya. Kalau nggak jalan, karena beda ya, mataharinya tuh kayaknya deket banget gitu di Jepang. Nggak ada awan. Kalau di Indonesia kan awannya banyak tuh, pasti ada yang menutupi antara kamu dan matahari. Tapi kalau di Jepang tuh kayaknya awannya tuh pada minggir semua. Mungkin masuk ke anime gitu kali ya. Jadi tapi ya memang ya kalau lagi summer itu buat foto bagus banget sih. 確かに、めちゃくちゃ綺麗になりますよね。でも暑すぎて写真撮ろうと。Itu dilemanya teman-teman. Memang kalau di summer itu foto bisa jadi bagus, ditambah bunga-bunga juga lagi mekar. Cuman ya itu problemnya, panas ya. そうなんですよ。暑い。 Kamu pernah foto-foto lagi summer? でもあるんですけど、まあ大体そういう時はやっぱり海に行ってたりするので、もうそういうの覚悟の上で写真は撮ります。はい。 Ya ada juga sih Marisa foto-foto ya paling ke mana namanya? Pantai gitu. Mungkin cari tempat yang dingin ya. あとなんか例えば外で一日中遊ぶときはその傘もそうなんですけどハンディファンとか持ってます。 Oh iya benar-benar apa ya? Kipas angin elektrik yang kecil. これです。こういうの絶対持ちます。だってめちゃくちゃ暑いもん。そう例えば電車とかに入ってしまえば涼しいかもしれないんだけど、ホームとかでね待ってる時暑いじゃないですか。もうずっとこれ持ってはーって涼んでます。 Jadi kalau
ya kalau kita naik transportasi umum misalkan kereta atau bis itu kan biasanya di dalam udah dingin ya, meskipun kadang-kadang AC di Jepang aneh anyep. Anyep. Nggak terlalu Anyep dingin. Tuh kayak dingin enggak, panas enggak. iya. Jadi beda kalau di Indonesia mungkin terlalu dingin ya, semuanya pakai AC 18 semua gitu. 本当ですか？ Di Lombok nggak nyalain dinginモAC-nya. ールとかは涼しいかもしれないですけど、涼しくないカフェもあります。ロンボクだとね。わかんない。ジャカルタとかだったらみんなキンキンに、Iya. はい、16度とかにしてるんじゃないですか。 Jadi ya itu tadi kalau di transportasi umum biasanya kan karena dingin, ya nggak perlu pakai kipas. Cuman pas nunggunya itu teman-teman, kayak di platformnya atau nggak yang di bus stopnya itu kan nggak ada AC ya teman-teman. Makanya pakai itu apa sih namanya? Handy fan. ハンディファン。はい。そうなんです。めちゃくちゃ外暑いからね。あとなんだろう。外だと私たちが持っていくものとか準備していくものにならないかもしれないんですけど、時々街でなんかミストとか降ってますよ。Yang kayak di Dufan itu loh. Oh iya ya, yang ada kipas terus ada. Kadang-kadang di jalanan sekitar Tokyo yang ada airnya gitu. Iya, itu apa sih? Ya mist. Ya mist. So, mist fan. Iya. はい。それはね、たくさんありますね。Oh iya, sama itu emang lucu sih. Tadi kan kita sempat ngobrol ya teman-teman barusan tentang kayak bagaimana orang Indonesia dan perbedaan orang Indonesia dan orang Jepang menggunakan air conditioner atau AC. Iya. Nah kalau di Jepang, sepengalamanku, mungkin ya Mima juga, apalagi di kantor ya. Aduh. Mungkin teman-teman bingung ya. Kalau di kantor kan pasti, kalau di Jakarta, apalagi Jakarta panas terus berdebu. Di kantor kan pasti setnya kayak 18. Pokoknya 20 lah sepanas-panasnya 20. Iya setinggi-tingginya juga 20 gitu. Terus pokoknya masuk tuh langsung kayak di apa ya namanya? Di kulkas saja gitu. Nah, kalau di Jepang malah antara 26, 27. Jadi bukan mendinginkan tapi menormalkan kalau di Jepang itu.そうですか？まあ確かにアイマンさんとエミマさんは会社とかではまあインドネシアのもし会社の時はこう16度とか18度ですごく涼しい状態でこう温度管理されてたと思うんですけども、日本に来た時はそうでもなかったと今おっしゃってたと思うんですけど、私は高校とかアルバイトしてる場所を考えると結構高校でみんな涼しく設定したり、会社とかでもなんか寒いなって思うぐらいに設定してる人はいます。だからもしかしたらでも風潮的には多分26度ぐらいにしましょうっていうのはあるんだけど、なんだろうね、そこの管理する人が暑がりだったらジャカルタみたいに涼しくできちゃうかもしれないです。でも確かにまあ、26度27度ぐらいがいいよねっていうのは言われてます。Ya memang kembali lagi ya tergantung si country orang yang ngontrol atau enggak biasanya di dalam satu kantor itu ada yang sedikit erai ya mungkin ya. Posisinya lebih tinggi. Posisi yang sedikit memegang apa ya namanya? Memegang ahli kontrol. Bukan. Ya memegang kontrol ya bisa bosnya atau siapa gitu. Jadi kayak kalaupun kepanasan bawahannya kan gaman ya. Tahan-tahanin aja. Jadi tergantung mereka. Tapi ya memang kalau ada kesepakatan kalau ya pengennya dingin banget gitu. 18, 19 gitu biasanya diturunin juga gitu. 確かに多分私は高校私立だったのでなんか管理しやすかったのかもしれないんですけど、もう本当に寒くて女子はみんなブランケット持ってきました。夏なのにね。Iya.そう。 Sampai mungkin itu karena ini juga ya, atau jangan-jangan memang kalau di kantor kan orangnya tua-tua kali ya. 確かにかもしれない。 kalau pengalamannya Marisa itu karena di Kokose mungkin ya, apa sih di SMA orang udah main-main dari luar gitu, pengennya masuk tuh langsung dingin gitu. Nah biasanya anak-anak SMA tuh justru dibuat sedingin mungkin, bahkan saking dingin ya.
lagi summer pun, lagi musim panas pun, si cewek-cewek anak-anak SMA itu malah bawa selimut biar nggak kedinginan Ini di kayak di dalam. Indonesia gak sih? Di Iya, Indonesia iya, kayak di gitu Indonesia ya. kayak Justru gitu. pada bawa jaket, bawa selimut. もしかしたらあれですね、私が会社とかに入ってないから会社と学校は違うみたいな、 Mungkin Kaisha beda ya. Kalau 確かに、 udah di kantor sama di うん、 mungkin bentar lagi kan Marisa masuk nih. そうですね Tahun depan ya berarti ya. Hai. Ya berarti masih lama lah, tahun depan merasakan gimana AC ya kantor. そう Karena な memang ん beda だ banget. Mungkin ya. Dulu memang ada yang pernah cerita kalau nggak tahu siapa gitu, tamu Night in Tokyo juga. Jadi orang Jepang, expat Jepang ya lebih tepatnya. Expat Jepang itu punya kayak satu komunitas gitu. Misal bukan komunitas ya, kayak grup, entah grup Facebook atau grup apa gitu. Nah, biasanya saran dari orang-orang yang udah misalkan ke Indonesia, itu buat orang Jepang yang pertama kali ke Indonesia disuruh bawa jaket. Bawa jaket. Terus mereka tuh suka bingung lah, kenapa? Kan di sana panas, kenapa bawa jaket? Nah, abis turun dari bandara, masuk taksi, terus masuk mall, terus masuk kantor, itu tuh semuanya settingannya tuh dingin. Oh, maksudnya tuh di situ. なるほど、そうなんだ知らなかった。でも確かにインドネシアに行った時、私も絶対ジャケット持ってってましたね。確かにジャカルタのモールとかめっちゃ寒かったな。Iya Pak. Iya, kalau pengalaman Marisa sendiri iya juga ya. Dulu pas ke Jakarta ke mall pasti bawa jaket dingin. 確かに日本の、そうだね、今考えてみると日本のショッピングモールに入った時寒みたいなところはなかったかもしれない。なんかやっぱり、いや今気づいた、じゃあそう日本の、多分日本だとその26度ってさっきも言ってたと思うんですけども、それぐらいにしてあんまり寒暖差がないようにしているのかもしれない。やっぱり寒暖差あるとそれこそね、熱中症になったり、やっぱそういうね温度の差で体調崩しちゃうから。Jadi ya itulah di mall di Jepang mungkin memang karena ya dibuat standar aja kali ya, 26 ya biar nggak terlalu dingin banget atau nggak panas banget gitu. Biasanya kalau terlalu jauh perbedaan suhu dari antara di luar dan dalam itu bisa bikin tubuh kita tiba-tiba shock, loh tiba-tiba dingin terus tiba-tiba panas. Nah itu mungkin salah satu alasan kenapa bisa heat stroke atau nggak bisa yang lain-lain. Ya gitu teman-teman, musim panas di Jepang. Jadi buat teman-teman Indonesia meskipun kayaknya agak jarang ya, bulan Agustus lagi panas-panasnya orang-orang Indonesia ke Jepang, meskipun mungkin ada yang ngincer pengen lihat matsuri, pengen lihat kembang api, biasanya nyari tiket ke Jepangnya tuh summer gitu. Nah ya. そうですね、インドネシアからもし夏に旅行したいっていう人は、結構いるかと思うんですよね。そういう花火大会だとかお祭りとか見たいとかあると思うので、そういう時はぜひさっき私たちが言ったようなアイテムを準備してもらえると体調不良になりづらいのじゃないかなと思います。 Jangan remehkan teman-teman. はいsiapkan apa yang kita udah sebutkan tadi. はい、なんだっけさっき冷却シート、そう tisu basah biar tisu basah dingin. yang dingin. そう、あとネッククーラー、 yang tapal kuda di belakang nih Kalung, biar dingin. kalung yang buat そうそう dingin. そう、とハンディファンとか、 Iya, kipas Kipas angin angin yang yang- ini yang yang kecil. kecil buat tangan. あとはまたはシーブリーズとか、そうそうそうそう、 Iya, payung. Payung. 日傘もね、そう、あとは水分補給用のお水とかは絶対に持ってってください。 Dan juga Iya. jangan lupa bawa air biar nggak sampai dehidrasi. Hai. Yang pasti semuanya ini bisa dibeli di Jepang lah ya, nggak usah Iya. pusing-pusing lah Iya, ya. iya. udah di Semuanya ada. Indonesia. Kalau kalian masuk ke Kombini pun pasti udah So, langsung Heeh. settingannya summer semua. Mm. Iya pasti udah Itemnya. summer. コンビニにもあるし、薬局、とかね。 obat. Obat. そう、ドラッグストアとかねいっぱいあるからみんな見てみてね。
Gitu teman-teman, jangan remehkan summer di Jepang. Kalau teman-teman datang ke Jepang, siapkan perlengkapan buat menghadapi summer di Jepang. Dan semoga bisa enjoy kalau teman-teman datang waktu summer di Jepang. Oke, sekian dulu buat episode kali ini teman-teman. Kita bahas tentang musim panas di Jepang. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu ngikutin Night in Tokyo. Jangan lupa juga follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo, karena biasanya kita berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini atau hal-hal yang berkaitan tentang Jepang teman-teman. Dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast, semuanya ada dari pertama sampai yang paling baru, semuanya ada di website www.nightintokyo.com. はい、本日の夏についての話は以上になります。ぜひね、皆さんナイトイン東京の他のエピソード、ホームページだとか、SNS、インスタグラムとかにも載ってるので、ぜひぜひチェックしてみてください。Sekian dulu dari masing-masing episode kali ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. おやすみなさい。